Untuk langkah yang pertama, seperti biasa, kita akan klik tanda plus di bawah, kemudian kita pilih. Di sini saya menggunakan ukuran poster kelas seperti biasa. Kemudian kita klik di bagian elemen, kemudian kita ketikkan papan nama, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu beberapa saat, akan muncul berbagai macam jenis papan nama. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita cari yang paling menarik menurut kita. Di sini sebagai contoh saya menggunakan yang warna hijau ini saja. Kemudian kita klik OK, maka otomatis akan dibawa ke lembaran project kita yang buat. Kemudian langkah selanjutnya kita sesuaikan ukuran dan posisinya terlebih dahulu. Kita letakkan di bagian atas, di bagian tengah. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke menu elemen kembali, kemudian kita masukkan teks, kemudian kita klik tambah judul, kemudian kita masukkan jadwal pelajaran. Oke, kita masukkan jadwal pelajaran, kemudian kita posisikan mengikuti ukuran papan nama pertama yang sudah kita buat. Kita sesuaikan dahulu. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita klik teks, kemudian kita pilih di bagian format. Di sini saya menggunakan huruf kapital dengan cara klik huruf. Kemudian sudah menjadi huruf besar, kemudian kita pilih jenis font ataupun jenis huruf yang ingin kita gunakan. Untuk jenis font ataupun hurufnya random, ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel saja. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke efek, kemudian kita gunakan gaya. Di sini kita menggunakan gaya setengah lingkaran ataupun mengikuti papan nama yang sebelumnya kita buat. Jadi kita sesuaikan kebengkokannya, kemudian kita sesuaikan kembali posisinya mengikuti papan nama pertama yang sudah kita buat. Oke, saya rasa sudah cukup. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita rubah warnanya. Kita klik warna, kemudian kita pilih warnanya warna putih. Kemudian kita pergi kembali ke efek, kemudian kita pilih efek bayangan. Oke, kemudian kita sesuaikan, kemudian kita pilih warna bayangannya. Di sini saya menggunakan warna hitam. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi ke menu elemen, kemudian kita cari elemen dengan kata kunci kertas ataupun kertas note ya. Kemudian kita cari, oke, saya mengambil yang pertama saja biar mempercepat. Oke, kemudian kita tambahkan, kemudian kita posisikan pada posisi yang menarik mungkin. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik kertas yang pertama, kemudian kita copy dengan cara klik tanda plus, maka otomatis akan tercopy. Lakukan hal serupa kepada elemen-elemen selanjutnya, copy, kemudian posisikan pada posisi yang semenarik mungkin. Oke, menampaknya seperti ini. Kemudian kita pergi ke menu elemen kembali, kemudian kita tambahkan teks, kemudian kita klik tambah judul, kemudian kita masukkan hari pada setiap elemen yang pertama. Di sini kita masukkan hari Senin. Oke, kita perbesar sedikit biar lebih mempermudah dalam memposisikan hari. Oke,
kemudian kita perkecil teksnya, kita klik teks, kemudian kita arahkan pada lembaran elemen yang pertama, kemudian kita rubah fontnya terlebih dahulu. Jadi untuk fontnya ini random, ini hanyalah sebagai contoh saja. Oke, saya menggunakan font yang ini. Sudah seperti ini kita perkecil ya, kita perbesar dulu biar lebih mudah dalam memposisikan. Oke, kita posisikan pada bagian atas. Nah, oke, jikalau sudah semacam ini, kita perbesar, kita letakkan di bagian atas. Nah, kemudian penampaknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik teks, kemudian kita copy, kemudian kita drag dan kita bawa ke elemen selanjutnya. Di sini saya masukkan hari Selasa. Oke, Selasa. Kita posisikan kembali. Oke, lakukan hal serupa kepada elemen-elemen selanjutnya. Kemudian kita rubah pada hari Rabu, kemudian kita copy hari Rabu, kemudian kita rubah menjadi hari Kamis, kita copy, kemudian kita drag, kita bawa kepada elemen selanjutnya, kita rubah hari Jumat. Oke, lakukan seperti ini. Oke, terubah ke hari Sabtu biar lebih mempercepat dalam proses pengeditan. Oke, kemudian kita pergi ke menu teks, kemudian kita masukkan kata-kata ya, ataupun kita masukkan jadwal. Semisal di sini saya menggunakan jadwal di hari Senin itu ialah bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya saya menggunakan pelajaran sejarah. Oke. Oke, kemudian kita rubah dulu fontnya. Oke, kembali saya ulangi, untuk fontnya ini random ya teman-teman. Jadi tidak harus seperti yang saya buat, tetapi juga dapat diaplikasikan sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Jadi ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel saja di dalam penggunaan font ataupun jenis huruf yang saya gunakan tentunya. Oke, kita tunggu beberapa saat karena jaringan saya sedikit nge-lag. Maka kita posisikan saja terlebih dahulu di bagian teks ini supaya nanti ketika jaringan saya stabil, maka kita akan lebih mudah di dalam memilih jenis font ya teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai beberapa jenis font atau hurufnya muncul. Oke, kita tunggu. Nah, jadi kita rubah dulu ya formatnya. Di sini kita ambil rata kiri, kemudian kita beri tanda titik-titik, kemudian kita geser ke samping supaya dia rata kiri. Oke, kemudian kita arahkan pada elemen yang pertama, kemudian kita perkecil, kemudian perkecil lagi sampai kemudian kita posisikan pada hari Senin. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke jarak huruf ya, kita pergi ke jarak huruf. Oke, kemudian kita jaraki baris sehingga setiap bagian teks ini berada pada garis-garis elemen yang sudah kita buat tentunya. Oke, kita buat jarak sampai mentok kepada garis. Nah, ini sudah rapi menurut saya, sudah berada pada garis-garisnya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita copy teks ini, kemudian kita ganti. Namun di sini saya tidak mau mengganti ya, jadi ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel ya. Kita klik teksnya, kemudian kita copy, kemudian kita arahkan kepada setiap elemen. Nah, di sini saya sudah mengarahkannya.
Oke, kemudian kita klik lagi, copy, kemudian kita arahkan, kemudian kita sesuaikan kembali, kemudian kita klik copy, kemudian kita arahkan ataupun kita bawa ke hari Sabtu. Jadi ini dapat teman-teman edit, semisal hari Senin pelajaran bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian sejarah, kemudian di hari Selasa kimia ataupun fisika dan geografi. Namun di sini saya tidak merubah, hanya sebagai contoh saja tentunya. Nah, langkah selanjutnya kita rubah fontnya dulu. Tadi belum sempat dirubah, maka saya akan merubahnya kembali karena jaringan sudah mulai stabil tentunya teman-teman. Nah, kalau sudah stabil, kemudian kita rubah pada setiap font, mulai dari hari Sabtu, kemudian Senin, dan seterusnya. Kita akan rubah fontnya ya. Dari fontnya ini sesuai dengan kreasi teman-teman yang ingin teman-teman kreasikan. Sini saya ingin merubah di hari Senin, maka saya rubah fontnya terlebih dahulu, kemudian saya sesuaikan. Kemudian selanjutnya di hari Selasa saya akan ubah fontnya juga. Hari Rabu saya juga ubah fontnya, sampai seterusnya. Lakukan hal serupa kepada setiap font. Oke, karena pertama tadi saya belum sempat merubah, berhubung jaringan sedikit ngelek, jadi sekarang sudah stabil, maka fontnya sudah saya rubah. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke elemen, kemudian kita cari elemen, papan pamflet ya. Nanti kita akan meletakkan papan pamflet ataupun untuk memasukkan kata-kata mutiara ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul, kita klik di bagian grafis. Oke, kita cari. Oke, terus kita cari, kita scroll ke bawah. Nah, di sini elemen papan pamflet mana yang ingin kita masukkan tentunya teman-teman. Oke, kita cari. Oke, saya ingin memasukkan di bagian papan ini saja. Saya klik, kemudian kita cari tampilan yang serupa, maka otomatis akan muncul tampilan yang serupa. Di sini sangat banyak sekali template-template ataupun elemen-elemen papan pamflet yang dapat kita gunakan. Nah, dari sekian banyaknya pamflet yang ada ini, saya akan mengambil salah satunya saja. Semisal saya mengambil yang mana ya. Oke, saya akan mengambil salah satu saja. Oke, saya ambil yang ini saja. Oke, kemudian kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak terlalu kebesaran. Kemudian kita posisikan di bagian bawah. Jadi untuk posisinya ini random, namun di sini ada bagian kosong, maka bagian inilah yang saya isi. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan teks, tambah judul, kemudian kita masukkan pepatah ataupun kata-kata ya. Di sini saya ingin masukkan kata-kata rajin, pangkal, pandai. Oke, kemudian kita perkecil, kemudian kita posisikan pada bagian papan pamflet ataupun papan yang sudah kita buat. Oke, kita sesuaikan ukurannya, usahakan jangan luar daripada papan yang sudah kita buat. Posisikan pada bagian papan ya teman-teman. Nah, kemudian lakukan hal serupa, kita rubah jenis fontnya dulu ataupun jenis hurufnya. Oke, ini random ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, jika sudah semacam ini, kita akan menghias background ataupun latar belakangnya. Jadi untuk penghiasan background ini sama, kreasikan dengan kreasi teman-teman masing-masing. Di sini saya ingin mengusung tema animal ataupun tema hutan, maka saya cari jalannya terlebih dahulu dengan menu elemen, kemudian saya cari jalanan. Oke, kita cari.
Nah, di sini akan muncul berbagai macam jenis jalan yang bisa teman-teman gunakan tentunya. Jadi supaya desain ataupun desain yang kita buat lebih menarik. Oke, di sini saya mengambil jalan yang bagian ini. Kemudian kita posisikan sehingga menutupi sudut kiri kanan desain kita. Oke. Kemudian kita sesuaikan warnanya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita posisikan pada bagian belakang. Jadi kita pergi ke menu lapisan, kemudian kita tarik pada bagian paling belakang. Nah, oke. Jadi kita sesuaikan kembali. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kira-kira elemen apa yang ingin kita tambah kembali? Jadi di sini saya ingin menambahkan elemen hutan. Oke, maka akan muncul berbagai macam jenis hutan. Ya, kita tunggu dulu beberapa saat sampai semua elemennya muncul. Oke, di sini saya menggunakan semisal elemen yang ini saja dan kita arahkan, kemudian kita perbesar. Nah, jikalau sudah besar, kemudian seperti biasa kita klik kembali, kemudian kita sesuaikan. Kemudian jikalau sudah sesuai, kita scroll ke bawah, kita pergi ke menu lapisan, kita klik mundur. Oke, kita klik mundur lagi sampai dia berada pada paling belakang. Nah, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini masih ada objek belakangnya yang kosong, maka kita akan tambahkan beberapa elemen lagi, gunanya untuk mempercantik desain kita tentunya. Di sini saya ingin memasukkan animal ataupun binatang, karena saya di sini mengusut tema animal ataupun hutan-hutan. Tentunya hutan-hutan itu memiliki berbagai macam jenis satwa liar. Oke, di sini saya ingin memasukkan gambar monyet saja. Oke, kita posisikan pada posisi yang semenarik mungkin. Oke, kemudian kita pergi ke titik 3 paling ujung, kemudian kita cari menu lapisan, kita pilih mundur. Oke, sudah mundur. Nah, kemudian kita masukkan elemen animal lagi ataupun binatang. Jadi untuk binatangnya ini random ya teman-teman. Ya, saya menggunakan binatang yang ini saja. Oke, karena ini mengusung tema anak-anak, supaya anak-anak lebih tertarik melihat rosternya setiap malam, maka kita buat tema semacam ini. Oke, saya masukkan ini saja. Mungkin teman-teman ingin masukkan jerapah, gajah dan sebagainya, hanya saya ingin memasukkan ini. Oke, jika sudah semacam ini, kita sesuaikan kembali, kita lihat kembali apa saja yang perlu kita tambahi dan apa saja yang perlu kita kurangi. Di sini kita klik bagian belakang, kemudian kita posisikan kembali di bagian belakang. Oke, kemudian kita rubah warna background ataupun latar belakangnya teman-teman. Oke, jadi saya menggunakan warna gradasi ataupun perpaduan warna hijau dan kuning, karena di sini tema hutan, maka kita mengambil tema yang berwarna hijau. Nah, jadi untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Di sini saya ingin menambahkan sedikit elemen lagi, yaitu adalah elemen rumah sekolah. Saya cari, oke, saya ambil nomor 3 saja. Kemudian kita posisikan, kita perkecil, kemudian kita posisikan dengan posisi yang semenarik mungkin ya teman-teman. Oke, kemudian kita klik mundur dulu sehingga berada pada paling belakang, supaya tidak terlihat timpah tindih nantinya. Oke, kalau sudah semacam ini, kita perkecil, kita sesuaikan posisinya. Yap, jadi maka penampakannya kurang lebih seperti ini. Sekian tutorial dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Komen buat tutorial apa lagi,
Ya, saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel YouTube saya ini terus berkembang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.